Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai soal kuis chapter 17. Jadi nanti apabila ada yang ditanyakan atau ada yang kalian bingungkan, kita bisa diskusi lebih lanjut di grup kelas ya. Nah, di sini Mas coba jelaskan ke kalian gimana maksud dari soal bab 17 dan juga bagaimana penyelesaiannya. Nah, langsung saja kita masuk ke soalnya mengenai debt investment ya. Pada tanggal 1 Januari 2019, Morgan Company itu membeli debt investment, memperoleh debt investment senilai 300.000 dari Nicklaus dengan bunga pasarnya adalah bunga bondnya adalah 9% di harga 278.384. Artinya 300.000 ini adalah nilai nominal dari debt investmentnya. Oke. Sementara nilai 278.384 ini adalah nilai yang dibayarkan oleh Morgan Company pada tanggal 1 Januari 2019. Sementara nilai nominal obligasinya adalah 300.000, yaitu nilai yang dibayarkan pada saat akhir jatuh tempo, yaitu 31 Desember 2021. Kemudian di sini dijelaskan bahwa utang bunganya itu akan diterima setiap 31 Desember ya. Setiap 31 Desember. Lalu investasinya mempunyai bunga pasar 12% dan obligasinya diklasifikasikan sebagai HFC atau Hartford Collection. Ada dua ya teman-teman, ada HFC sama Hartford Collection and Selling. Nah, perbedaannya apa? Kalau dia hanya Hartford Collection aja, berarti dia harus dicatat sebesar amortized cost. Jadi nanti kita akan buat schedule amortisasinya. Sementara kalau dia Hartford Collection and Selling, itu kita harus menyesuaikan setiap akhir tahun karena akan dicatat sebesar fair value. Kalau ini akan dicatat sebesar amortisasi. Nah, instruksinya yang pertama adalah kita disuruh untuk membuat schedule amortisasi ya selama 3 tahun, yaitu dari 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, itu yang A. Kemudian yang B, kita disuruh untuk membuat jurnal untuk penerimaan bunga pada tanggal 31 Desember tahun 2020 dan juga pencatatan diskon amortisasinya. Oke, langsung saja kita masuk ke instruksi yang pertama, di mana kita disuruh untuk membuat schedule amortisasi, effective interest method ya. Kemudian bunga obligasinya 9% dan bunga pasarnya adalah 12%. Kalian atau teman-teman bisa cek kembali bukunya, tabelnya seperti ini ya. Ada tanggal, kemudian cash receipt, kemudian interest revenue, bond discount amortization, sama carrying amount. Nah, kita mulai dari tanggal awal yaitu 1 Januari 2019. Di mana pada tanggal 1 Januari 2019 ini carrying amount-nya adalah sebesar harga yang dibayarkan oleh Morgan Company. Sebesar 278.384. Kita pindahkan ke sini. Lalu karena the interest is payable each 31 Desember, maka setiap tanggal 31 Desember kita akan menerima uang dari bunga bondnya, yaitu sebesar 27.000. 27.000 ini dapat dari mana? Yaitu 9% bunga obligasi dikalikan nilai nominal 300.000. Oke. Sekali lagi 27.000 ini diperoleh dari 9% dikalikan dengan nilai nominal 300.000. Dapatlah 27.000. Nah, kemudian selanjutnya kita isi interest revenue sebesar 33.406. Ini diperoleh dari mana? Yaitu bunga pasar. Oke, bunga pasar dikalikan dengan carrying amount tahun sebelumnya.
12% dikalikan dengan 278.384 dapat nilai 33.406. Oke. Kemudian bond discount amortization-nya adalah selisih dari interest revenue 33.406 dikurangi dengan cash received 27.000. Dapatlah nilai 6.406. Lalu untuk memperoleh carrying amount tahun tersebut, tahun ini 31 Desember 2019, dengan cara menambahkan carrying amount sebelumnya 278.386 ditambah dengan bond discount amortization 6.406, dapatlah 284.790. Begitu seterusnya. Oke. Sampai akhirnya di tanggal 31 Desember 2021 nih kita akan melunasi debt investmentnya sebesar 300.000. Nih, harus besar nilai nominalnya ya di akhir tanggal jatuh temponya 31 Desember 2021. Oke. Selesai instruksi yang pertama, kita masuk ke instruksi yang kedua, di mana kita disuruh untuk membuat jurnal untuk penerimaan bunga dan juga diskon amortisasinya. Jurnalnya ada di buku ya, jadi nggak perlu saya jelaskan secara detail. Artinya kita perhatikan, kita disuruh untuk membuat jurnal 31 Desember 2020. Berarti kita perhatikan yang baris yang ini, 31 Desember 2020, di mana di sini kita menerima cash sebesar 27.000. Lalu kita juga mendapat bunga karena pendapatan saldo normalnya kredit ya. Kita kredit interest revenue sebesar ini 34.175. Selisihnya adalah bond diskon amortisasi ini ya. Yaitu kita catat atau kita akui sebagai debt investment di debit sebesar 7.175. Nah, itu untuk soal pertama di bab 17. Selesai soal pertama bab 17, kita lanjut atau kita masuk ke soal yang kedua. Nah, di mana soal yang kedua ini debt investment untuk health food collection and selling. Kalau tadi kan untuk health food collection, sementara ini untuk health food collection and selling. Artinya kita harus akui sebesar fair value-nya. Makanya di sini di soalnya itu ada penyesuaian tanggal 31 Desember 2019 diketahui fair value-nya ya. Misalnya ini untuk security A, B, dan C itu ada fair value-nya masing-masing, sehingga nanti kita akan tampung selisihnya ini di unrealized gain or loss. Oke, kita tampung selisih antara fair value dan amortized cost itu di akun unrealized gain or loss. Nah, ini sudah masuk ke soal. Jadi untuk diketahui di sini bahwa security-nya itu lebih dari satu ya. Ini ada security jenis A, B, dan C. Nah, artinya kalau lebih dari satu security seperti ini berarti dia investasinya adalah secara portofolio. Oke, investasinya secara portofolio atau lebih dari satu sekuritas. Nah, kemudian diketahui tanggal 20 Januari 2020 itu Steffi Graf SA, perusahaan ini, dia menjual security A-nya doang. Oke, dia menjual sekuritas A-nya doang dengan harga 15.100. Dan juga penjualan itu bersih ya, bersih dari biaya broker seperti itu. Nah, namun instruksinya adalah kita disuruh untuk membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019. To report untuk melaporkan portofolio pada nilai wajar seperti itu. Jadi informasi ini tanggal 20 Januari 2020 ini kita abaikan. Kenapa? Karena kita hanya disuruh untuk membuat jurnal penyesuaian 31 Desember 2019-nya. Nah, gimana cara buat penyesuaiannya? Nah, ini saya coba rapihkan ya di jawaban. Tabel ini saya coba rapihkan.
ada 4 kolom, Yang pertama adalah jenis sekuritas, yang kedua amortized cost, yang ketiga fair value, dan yang keempat adalah unrealized gain or loss. Misalnya sekuritas pertama diketahui amortized cost-nya adalah 17.500. Ternyata di akhir tahun itu fair value dari sekuritas A ini adalah 15.000. Sehingga kita mau tidak mau kan harus catat sebesar fair value. Nah, makanya di sini kita akan membuat jurnal penyesuaian. Nah, makanya selisihnya ini akan kita tampung di akun unrealized gain or loss. Itu kalau hanya satu sekuritas, tapi ini lebih dari satu sekuritas, yaitu A, B, dan C. Sehingga nanti kita buatkan semua dulu, kita carikan dulu unrealized gain-nya untuk setiap sekuritas A dapat 2.500 minus ya, atau loss atau rugi. B ternyata untung 1.500 karena fair value-nya lebih besar dibandingkan amortized cost-nya. C itu untung juga 2.500, sehingga totalnya nih kita totalkan ke bawah. Total investasinya secara amortized cost-nya adalah 53.000, sementara fair value-nya 54.500, sehingga unrealized gain or loss-nya adalah 1.500 positif, artinya gain. Oke. Kalau dia positif artinya gain, untung. Dan saldo normalnya adalah kredit. Nah, tapi di sini ada diketahui fair value adjustment sebelumnya. Jadi fair value adjustment sebelumnya berarti 31 Desember 2018 besar 400. Sehingga kalau kita buat buku besar lagi nih, maka ini akan mengurangi ya teman-teman. Jadi total fair value adjustment-nya di debit sebesar 1.100. Nah, nilai nominal ini yang akan kita buat jurnal penyesuaiannya. Nilai nominal ini yang akan kita buat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya adalah karena di sini 1.100-nya positif artinya gain, maka kita catat unrealized holding gain or loss-nya di kredit dan juga fair value adjustment-nya di debit ya. Fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss sebesar 1.100. Nah, simpel untuk soal yang nomor 2. Oke, sekian untuk kuis bab 17. Sekali lagi nanti kalau ada yang ingin ditanyakan kita bisa diskusi di grup kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.